Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-zulma fa inna dhulumatu yaumal qiyamah wattaqu syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum akhrajahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutlah kamu, tapi lebih tepatnya bukan takut ya, khawatirlah kamu. Kalau takut sudah terjadi, kalau khawatir mudah-mudahan tidak terjadi, kira-kira begitu ya. Khawatirlah kamu akan zalim, akan perbuatan zalim. Kenapa? Karena zalim itu dzulumatu yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Wattaqus syuhha, takutlah, khawatirlah kamu kalau punya sifat pelit. Punya sifat, biasanya pelit bapak ibu nih. Yang bapak ngomong ibu, yang ibu ngomong bapak, ada yang ngomong dua-duanya. Apa sebab? Apa pasal? Kata baginda Rasul jelaskan, ittaqus syuh fa innahu ahlaka man kana qablakum. Khawatirlah kalau ada di diri kita ini sifat pelit. Kenapa? Karena banyak kaum dulu itu hancur gara-gara memiliki sifat pelit. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari redaksi hadis pertama dengan hadis kedua, penjelasan yang lebih tegasnya lagi adalah di hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar tadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir itu memiliki kesinambungan. Yang pertama, dari sahabat Abdullah ibnu Umar kita langsung ya kan disarankan, dijadikan pencegahan oleh baginda Rasul untuk tidak melakukan zalim. Bagaimana kalau zalim itu sudah terjadi? Zalim itu sudah terjadi. Nah, hadis Jabir nih jawabannya. Hadis Jabir. Fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kamu akan perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu akan berakibat ya kan, kamu lupa, kamu tidak tahu, bahkan kamu tidak atau tersesat ketika akan pulang. Sama ingat tadi efek yang ditimbulkan dari mati lampu, yang lampu itu adanya di kamar mandi, yang di kamar mandi itu tiap hari kita datangin, kita kayak merasa tersesat, padahal kamar mandi seberapa gedenya sih? Ya, tempat sabunnya tetap di situ, tempat sikat gigi ya tualoh nang kono, gini apa betul? Nah, tapi kok enggak dapat, padahal tiap hari kita datang. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Nah, baginda Rasul tidak menghendaki umatnya itu dapat ketika nanti bertemu dengan hari kiamat. Nah, ketika itu terjadi, ya kan, udah keburu terjadi, maka jangan sampai, ya kan, jangan sampai tahunya udah di hari kiamat. Mumpung, ya kan, mumpung belum terjadi kiamat, mumpung masih ada Masjid Jami Al-Huda yang masih memberikan kegiatan taklim, mumpung ada ustaz, mumpung ada kiai, mumpung ada masyayikh murahabaib, takonono. Kita saja kalau
kena penyakit lahir, buru-buru ke tetangga masjid yang buka praktek. Nah, ya. Atau yang di mana? Kemanggisan. Atau kemana? Pusat kesehatan masyarakat. Enggak ampuh di pusat kesehatan masyarakat, pindahin lagi RSUD. RSUD kurang, bikin lagi negara bernama Cipto, rujukan seluruh rumah sakit nasional. Bagaimana kalau batinnya? Bagaimana kalau dia? Bagaimana kalau rohaninya? Halo. Ya. Ya. Dan luar biasanya lagi nih penyakit bisa saja menghidapi orang yang di saf awal, orang yang ada di depan saf awal menjadi imam, orang yang ada di saf kedua, apalagi orang yang di luar saf masjid. Ya. Yang ada di dalam saf masjid aja tidak jaminan untuk tidak terkena penyakit rohani atau rohana. Rohani. Nopo malih yang jauh dari saf masjid, saf mushola. Takut ya, baginda Rasul katakan kepada kita, takutlah kamu akan terjadinya penyakit rohani yang bernama zalim. Ya. Baik itu yang menghinggapi diri kita atau menghinggapi harta kita atau menghinggapi aset kita. Ya kalau tanah pun kan aset. Nah tadi kan saya contohin, ada pohon kita tanam di rumah, tinggi gede, cabangnya nyampe ke tetangga, buahnya banyak. Kita nggak boleh mengklaim itu buah kita karena dari pohon kita. Kenapa? Berapa akibat dari tidak ya kan masuknya matahari atau sinar matahari ke rumah tetangga kita tersebut karena sebab. Nah, tapi tetangga kita cicing aja tuh. Tetangga kita diem aja, tapi giliran ada buahnya kita akuin, kan kurang ajar kan? Betul nggak? Belum lagi pas lagi ngejemur ada daun kering kehinggapan yang namanya ular bulu. Itu emak, itu tetangga nggak ngangkat jemuran yang di dalamnya ada ular dari pohon siapa? Cuma mau ngomong kata tetangga perkara ular bulu aja pakai ribut kan gitu ya. Mendem sebulan 2 bulan, bulan ketiga yang tadinya kembang menjadi buah, yang tadinya kembang jadi pentil jadi buah jadi gede, terus diakui sama yang punya pohon. Kira-kira zalim mana? Jelas. Keren ya, ada sekalian Rasul sih. Keren ya. Motor aing kiai. Motor aing kumaha? Aing iya motor. Tak kenal kota tak nyamber kan? Kakuping. Makanya kemarin ada tuh ya. Oleh sahabat mana itu ya yang mengumpulkan yang merazia apa kenal kota apa namanya ya? Racing apa saya nggak mau pengen dulu. Dirazia, ayo lembukan standar enggak? Kalau enggak nih mau tahan motor lu. Iya pak siapa? Gitu. Depan polisi pasang, belakang polisi ya kan? Coba aja aduh, nggak bisa mas, nggak bisa bang, motor aing terserah aing. Suara motor lu tuh nyampe ke gua. Nah makanya ada istilah ardun di sini aset, harta. Kalau mal tadi duit, ya sama seperti tadi duit. Kita kerja dapat duit, ya kan? Terus nggak kita kasih anak bini kita, atau kita cuma dikit doang, oke? Nah,
Yang terakhir, ittaqu as-suh. Ya. Takutlah kamu kalau ada penyakit batin yang bernama pelit. Kenapa demikian? Kanjeng Rasul sudah mensensus, dapat informasi dari Gusti Allah, banyak orang terdahulu itu hancur gara-gara kelewat eman maring duit. Kelewat eman maring duit alias pelit. Anaknya medit, mbahnya bakil korek. Lah iya. Kikir apa maning? Iya. Salah satu contoh sejarah. Ya. Ketika dulu ya di eranya Nabi Musa ada yang namanya Korun. Itu hartanya luar biasa. Waduh, sarapan udah datang. Gimana urusannya? Ini menggoda jasmani saya juga. Ya. Kenapa kok Korun dibinasakan? Karena di kampung ini kayak sendiri. Makanya waktu dulu pernah di era terdahulu tuh, pemerintah terdahulu, ada istilah konglomerasi. Tidak bisa negara ini hanya untuk golongan yang kaya. Kalau bisa semuanya makmur, sekalipun tidak kaya. Tapi nggak juga dipukul rata. Bahaya. Kalau bangsa ini mau dijaga oleh Allah, maka jangan biarkan ada orang kaya kayaknya kelewat. Kalau negara ini mau dijaga oleh Allah, jangan sampai ada orang miskin yang miskinnya kelewat. Ya. Walhasil, ya kan? Alhamdulillah kita punya Pancasila. Apa sila keempat? Disitulah kita tahu betapa pendiri bangsa ini menghendaki kita ini biar bisa menjadi satu negara yang kuat, supaya kita bisa terkoslero, supaya kita bisa berbagi dengan saling asih, saling asah, saling asuh. Yang berani melawan asing siapa? Hanya tukang kayu. Iya, kadang yang namanya pelit itu Pak. Ya mohon maaf. Ini kena juga, saya juga sempat kena Pak. Contoh misalnya begini, ya kan? Ada duit 2.000, 5.000, 10.000, ya kan? Lagi kena lampu merah. Biasanya kan ada ya dreng gitu ya. Tak kayak orang mana ya. Sering nggak ngomong begitu di hati? Hah? Padahal kalau mau ngasih yang ngasih, kalau enggak ya enggak. Kenapa pakai nanya? Kayak orang. Ya. Kan sebetulnya simpel, ya kan? Memang ada 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an ada, apalagi yang 100.000, kira-kira begitu. Lagi macet, kena lampu merah, ada yang jreng, apalagi yang manusia milenial yang kayak besi ya, apa namanya? Yang silver semua. Ya. Kalau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya wis, jangan pakai nanya ngasih enggak ya. Ada di sini yang begitu. Masih sama saya. Yuk kita bertobat kepada Gusti Allah. Benar. Jangan-jangan itu kembang apa?
Kembang kikir, kembang apa? Kembang pahit, pelit. Iya. Repot kalau nanti kembang menjadi pentil, pentil menjadi buah, wangel. Ngilanginya wangel. Ya. Maka sebelum itu terjadi, ketika baru ada kembang-kembangnya, papas langsung. Merem aja terus kejadian nggak ngasih gara-gara sakwa sangka tadi kayak orayo antara ya. Kalau kita ngebawa, kalau nggak mau ngasih udah nggak usah nanya begitu, ya kan? Udah nggak mau ngasih pakai nanya lagi sama diri sendiri, kasih nggak ya? Kan gitu ya. Nah, walhasil mobil berhenti masuk pom bensin, ono celaker panjang, coba kalau tadi mau ngasih nggak perlu pakai nanya, ya kan? Mungkin waktu sebelum ketemu lampu merah tadi sebetulnya terjadi. Walhasil gara-gara tadi aku jangan-jangan ngamen. Oh udah sudut lagi aja, udah duduk lagi aja. Padahal belum tentu yang ngamen tadi yang bikin baret. Gara-gara atau mungkin kemarin kita nggak ngeh, ya kan? Coba efeknya. Jadi yang dijaga oleh baginda Rasul efeknya. Jangan sampai efek daripada pelit ini menghancurkan, ya kan? Jangan sampai efek gelap ini atau dolim ini, ya kan, membinasakan. Jadi ada dua dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir yang diinginkan oleh baginda Rasul untuk kita menakuti, menghindari, mewaspadai kezaliman karena akan membinasakan. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh baginda Rasul untuk kita kalau sampai punya sifat pelit itu akan menghancurkan. Jadi yang satu membinasakan, yang satu lagi menghancurkan. Podo raina lemak. Gimana Bapak? Saya rasa sudah habis cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Ya. Yang tadi yang masalah pohon, kalau kita yang kena pohon, terus boleh nggak ditebang tanpa bilang dulu apa yang punya gitu, itu termasuk dolim apa enggak? Ya, benar Bu, cakep Bu. Ya, kita kedatangan batang pohon tetangga, cabang daripada batang pohon tetangga. Pertanyaannya, ya kan? Apakah ketika satu cabang yang masuk ke dalam rumah kita ini yang memang bukan pun kita tebang, apakah yang kita lakukan termasuk perbuatan dolim? Menurut hadis ini tidak. Menurut hadis ini tidak. Justru yang punya pohon kalau sampai nggak ditebang malah berakibat yang punya jadi dolim. Justru malah ibu yang nebang cabangnya tadi itu menghentikan kedoliman yang berlangsung, yang memungkinkan keberlangsungannya itu jadi lama. Jadi malah ibu berpahala di situ. Ya, kenapa? Menghentikan potensi dolim yang akan berlangsung selama usia itu pohon. Coba, ya. Jadi jawabannya ke sana. Makanya kalau dulu ada program yang ujungnya waspadalah, waspadalah kan gitu ya. Waspadalah terhadap kedoliman, sekalipun dari bagian ranting dari dahan yang salah satu batang dahannya itu nyampe ke rumah tetangga. Waspada, jangan-jangan sholat yang hebat kita nggak diterima cuma gara-gara batang pohon yang nyampe. Naudzubillah min. Paham Ibu?
Ada yang lain monggo? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami bagi orang apa yang doa kita yang baik. Padahal kita nggak salah tapi itu salah. Doa apa yang kita doakan dari dia. Baik. Kita nggak salah dituduh salah. Doa apa yang terbaik yang bisa kita lakoni? Ini kalau nggak hati-hati, kalau nggak ngaji kitab akhlak atau tasawuf, berat jawabnya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Jadi langsung to the point aja. Kalau saya suka menggunakan kalimat begini, tidak menggunakan bukan dengan kalimat yang umum dipakai di TV atau mau saat yang lain gitu. Ya Allah berikanlah dia petunjuk, ya Allah kan gitu, nggak begitu saja. Ya. Sadarkanlah dia, ya kalau pas nerimanya lagi enak, kalau nerimanya lagi nggak enak, emang lu kira gue gila, sadar, kan gitu. Ada bahasa yang lebih soft, ya. Ya Allah, lindungilah kami ketika kami tidak bisa melindungi diri kami. Saya ulangi nih Bu. Bu. Ya, ini sebetulnya bahasa Arab saya terjemahin. Ya Allah, lindungilah diri kami ketika kami tidak bisa melindungi diri kami. Berarti kalau kami itu siapa? Saya dan orang yang iya. Jangan-jangan gara-gara dia nuduh kita tadinya kita nggak salah, dituduh salah, malah kita berbalik berbuat salah. Dia tapi kalau sama-sama keduanya dilindungi oleh Allah, kita nggak membalas dengan kesalahan, yang berbuat salah kita pun juga cepat sadar. Lo enak kan? Sama-sama enak nggak? Maka doa pun harus tahu caranya, dan cara tahu doa itu tanya. Ya, bagus Masjid Jami Al-Huda ini punya kegiatan yang namanya ngaji. Mungkin yang ngaji kadang-kadang suka keliru bahasanya. Ya Allah, sadarkanlah tetanggaku yang udah berbuat salah. Padahal tetangganya kagak gila, dibilang sadar salah. Tetangga denger, waduh kurang ajar. Gue dianggap kagak sadar. Tapi coba kalau kalimatnya, ya Allah, lindungilah kami. Berarti saya dan aman murah. Aman. Iya. Sanggup paham dulu. Cuma memang untuk masuk ke wilayah kalimat ini perlu perjalanan. Nah, perjalanannya mudah-mudahan berapapun kesibukan, apapun kesibukan kita, pesan guru saya, ojo ninggal. Supaya kalimat-kalimat seperti ini kan kalimat-kalimat yang mungkin mohon maaf dalam tanda kutip sulit dicari di YouTube. Karena memang ada kitabnya, tinggal dijelasin. Ya, ada penjelasannya. Walhasil Bapak Ibu, terakhir daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, baik itu tentang dolim, baik itu tentang zikir, kita selalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan. Amin Allahumma, amin Allahumma, ya Rabbah, ya Rabbana ta'arabna bi'anana ta'arabna wa anna sarabna ala lana sarabna fatub alayna tawbah tasil kulla tawbah wastur lana al-awrati
بالمن والتناهي الفرس والسلامة والوسيل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam warzuqna kamalan mutaba'atan Allahi wa batina warzuqna kamalan mutaba'atan Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam Allahi wa batina warzuqna kamalan mutaba'atan liman Muhammad Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam Allahi wa batina ya arhamar rahimin Rabbi warhamna jami'a wa anta sayyi'ati Rabbi warhamna jami'a bi jami'i salihati Rabbi warfa'na bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani da'wahum ya subhanaka wa tahiyatum ya salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.